sejahtera untuk kita semua. Izin kepada Bapak Tantiming SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Profesi Hukum. Video ini kami buat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester Etika Profesi Hukum. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme penegakan disiplin dan kode etik profesi hukum, khususnya notaris. Sebelum masuk ke pembahasan materi yang akan kami bahas, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Aulia Sushamita dengan NPM 2451161. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah dengan NPM 2451241. Perkenalkan, nama saya Gracia Alfaivia dengan NPM 2451018. Perkenalkan, nama saya Melania Santi dengan NPM 2451047. Perkenalkan, nama saya Adriana Aglia dengan NPM 2410119. Perkenalkan, nama saya Calvin dengan NPM 2451090. Saya ingin menjelaskan tentang struktur organ kode etik profesi notaris yang ada di Indonesia. Seperti pada umumnya profesi-profesi hukum, advokat, jaksa, hakim, dan kepolisian, kode etik profesi notaris ini juga memiliki organisasinya sendiri yang berada di bawah naungan Ikatan Organisasi Notaris Indonesia atau INI sebagai organisasi profesi yang resmi. Organ ini dibentuk untuk memastikan bahwa setiap notaris mematuhi norma-norma etika dalam menjalankan tugasnya. Struktur organ ini terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, Dewan Kehormatan Daerah. Yang kedua, Dewan Kehormatan Wilayah. Dan yang ketiga, Dewan Kehormatan Pusat atau DKP. Masing-masing dewan memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran kode etik di wilayah kerjanya. Dewan Kehormatan memiliki peran penting dalam menerima pengaduan, melakukan suatu pemeriksaan, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik. Proses pemeriksaan dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan memberikan hak pembelaan kepada notaris. Dewan ini juga berfungsi sebagai pengawal moralitas profesi, menjaga integritas, dan menegakkan marwah organisasi ini secara menyeluruh. Setiap tingkatan dewan memiliki koordinasi yang berjenjang, di mana kasus yang tidak terselesaikan di daerah dapat diajukan ke tingkat wilayah maupun pusat. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan poin nomor 2, yaitu tentang ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin profesi notaris. Nah, mekanisme penegakan disiplin profesi notaris ini diatur dalam kode etik notaris yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kode Etik Notaris. Secara umum, Kode Etik Notaris ini mengenai penegakan disiplin profesi notaris dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada pelanggaran etik. Nah, pelanggaran etik terhadap Kode Etik Profesi Notaris bisa berupa beberapa hal seperti penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas, melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau pihak lainnya, dan tidak independen atau terlibat dalam konflik-konflik lainnya. Terus melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar, prosedur, atau ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, itu ada mekanisme pengaduan. Nah, proses penegakan disiplin dimulai dengan pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Majelis Kehormatan Notaris atau MKN. Nah, MKN juga merupakan badan yang bertugas untuk menilai dan menyelidiki pengaduan serta menentukan apakah seorang notaris telah melanggarkan kode etik. Perkenalkan, nama saya Melania Santi dengan NPM 2451047. Saya akan menjelaskan mengenai sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi seorang notaris. Nah, jadi sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi notaris ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi seorang notaris. Adapun bentuk-bentuk sanksi kode etik profesi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris sebagai berikut. Yang pertama, ada teguran lisan. Nah, jadi teguran lisan adalah sanksi paling ringan yang diberikan secara verbal oleh Majelis Kehormatan Notaris atau yang kita kenal dengan MKN atau organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan notaris agar tidak mengulangi pelanggaran. Contoh pelanggarannya dapat seperti keterlambatan ringan dalam menyimpan minuta akta atau
penggunaan kata-kata tidak pantas dalam pertemuan resmi. Yang kedua ada teguran tertulis. Nah, jadi teguran tertulis adalah peringatan resmi dalam bentuk tertulis, biasanya disertai penjelasan pelanggaran dan peringatan untuk tidak mengulanginya. Konsekuensinya bisa menjadi catatan buruk dalam riwayat profesi notaris. Nah, contoh pelanggarannya seperti kesalahan prosedural dalam pembuatan akta, tapi tidak sampai merugikan pihak yang terlibat. Yang ketiga ada skorsing atau penangguhan keanggotaan. Skorsing adalah sanksi yang menjatuhkan penangguhan keanggotaan sementara dari organisasi, profesi, atau larangan sementara dalam menjalankan tugas sebagai notaris. Jangka waktunya bisa bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggaran, misalnya 3 bulan sampai 1 tahun. Contoh pelanggarannya seperti melakukan akta untuk pihak yang tidak hadir secara fisik, tanpa kuasa yang sah. Yang keempat, bisa pemberhentian sementara. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan HM atas rekomendasi Majelis Pengawas Notaris setelah melalui proses pemeriksaan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris atau yang kita kenal dengan UU JN, pasal 85 sampai pasal 87. Contoh pelanggarannya seperti pelanggaran berat terhadap kode etik atau peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah pemberhentian tetap. Pemberhentian tetap adalah notaris diberhentikan secara permanen dari jabatannya. Prosesnya harus melalui pemeriksaan dan pembuktian adanya pelanggaran berat. Contoh pelanggaran berat adalah terlibat dalam pemalsuan dokumen atau tindak pidana berat, seperti penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi secara ilegal. Yang keenam ada sanksi organisasi dari INI. Di luar sanksi administratif dari pemerintah, Ikatan Notaris Indonesia juga memiliki kewenangan dalam memberi sanksi etik, seperti peringatan organisasi, penurunan jabatan dalam struktur organisasi, dan pencabutan keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu contoh kasus pelanggaran etika profesi notaris yang terjadi di Jakarta, tepatnya pada tahun 2020 lalu. Pada kasus ini diketahui seorang notaris telah menyusun dan menerbitkan suatu akta jual beli tanah tanpa kehadiran para pihak yang seharusnya menandatangani akta tersebut secara langsung di hadapan notaris. Akta tersebut kemudian digunakan untuk proses balik nama sertifikat tanah, padahal transaksi sebenarnya tidak pernah terjadi. Jadi notaris ini, kalau kita bahas, dia melakukan paling tidak 3 pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris atau UU JN. Notaris ini melanggar pasal 16 ayat 1 huruf M UU JN yang menyatakan bahwa notaris wajib membacakan akta dan dihadiri oleh para pihak beserta saksi, yang mana notaris ini tentu saja tidak menghadirkan semua saksi dan kedua belah pihak yang bersangkutan pada pembuatan akta. Selanjutnya, sesuai dengan pembahasan kita, notaris ini tentu saja telah melanggar kode etik notaris. Saya Adelina Aprilia dengan NPM 2451099 Dan saya Aulia Susanita dengan NPM 2451161. Jadi kami berdua akan membahas point of view menyangkut kelebihan dan kekurangan dari mekanisme penegakan kode etik yang dibahas, yaitu kode etik profesi notaris. Kami mengambil kasus notaris Octavia Kusuma yang dimana ia diduga melanggar kode etik karena membuat akta perubahan tanpa kehadiran pihak yang sah. Dari kasus ini, kita bisa membuka mata soal bagaimana penegakan kode etik notaris di Indonesia itu bekerja. Dari sisi kelebihannya, sistem etik notaris sebenarnya sudah punya mekanisme pengawasan berlapis, mulai dari Majelis Pengawasan Daerah atau MPD. Kalau sistem etik notaris memang sudah ada, tapi masih perlu dibenahi. Harus ada keselarasan standar penilaian antar lembaga pengawas, proses yang lebih cepat, dan yang paling penting, edukasi etika untuk notaris harus ditingkatkan biar kejadian serupa nggak terulang lagi.